Ya, saya lanjutkan kembali. Ini menyambung tadi nih, apa sih kekhawatirannya, apa sih masalahnya kalau memang iya TNI Polri di situ, ketakutannya apa? Sebetulnya bukan ketakutan TNI Polri ada di situ atau tidak, tapi memang ada aturan yang harus dijalankan satu dan kemudian ada semangat reformasi yang kita berjuang waktu itu mati-matian untuk mengembalikan supremasi sipil. Sebenarnya kan tadi itu pertanyaannya dibalik lah, terus kenapa harus TNI Polri? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil gitu ya? Kan pejabat sipil juga banyak dan cukup cakap juga. Jadi maksud saya meritokrasi aja sudah ada eh, manfaat dan tugasnya masing-masing. Tugas TNI Polri apa, tugasnya sipil juga apa gitu. Bukan berarti TNI Polri tidak ada yang cakap gitu. Terus itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, PLT ini kan tidak bisa membuat kebijakan strategis. Terus kalau misalnya alasannya, oh ada daerah konflik, kita taruh TNI Polri, terus dia mau ngapain? Kalau untuk penjabat bisa, ini bukan PLT masalahnya, ini untuk penjabat PJ. Iya, untuk penjabat. Dia Tapi punya kemampuan untuk menggunakan anggaran, memilih nah dan itulah lain-lain, dia, makanya sudah jadi penjabat gitu ya, lama lagi 2 tahun itu. Makanya kalau misalnya kemudian si semangat reformasi ini dilanggar, maka Indonesia akan kembali lagi mundur ke belakang gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya kenapa sih tiba-tiba isu ini kemudian dilontarkan gitu. Kenapa nggak udahlah adem ayem aja, toh ada sekda di sana gitu ya. Terus kalau misalnya mau pakai dirjen di Kemendagri atau dari dirjen-dirjen yang lainnya kan juga bisa. Tapi kenapa kemudian ada isu ini kembali ke permukaan? Sayangnya itu nggak bisa dijawab gitu. itu ya, karena orang yang langsung melempar isu nggak Nah di itu sini makanya ya. selama ini kan berarti artinya ada testing the water aja. Testing the water lagi Testing the water poinnya. aja. Jadi kalau oh ini ternyata bergolak ini bisa nggak jadi juga gitu. Makanya kan ada isu ya supaya isu ini nanti redam. Kan kalau Pak Jokowi misalnya Pak Jokowi jadi reshuffle nanti kan mau ditukar tuh katanya Pak Cahyo kembali ke Mendagri, Pak Tito di Pan RB. Kan jadi kemana-mana kan ini isu yang testing the waternya ini kan. Kenapa harus repot-repot? Kalau Anda melihatnya sebagai pengamat politik gimana Bung Emrus? Kenapa harus repot-repot testing the water seperti yang dibilang? Saya kira tidak testing the water, itu kan Pak Satrio yang mengatakan itu. Artinya bahwa jika pemerintah memilih dari TNI Polri sebagai PLT, kan pasti melakukan pertimbangan-pertimbangan. Kalau tadi saya dibantah yang mengatakan bahwa kok sudah ada itu Kapolda, sudah ada itu Pangdam dan lain-lain sebagainya. Bukankah koordinasi itu akan baik ketika ada suatu gangguan misalnya ke PLT itu adalah yang menguasai expert di bidang pertahanan dan gangguan misalnya. TNI Polri saya kira punya expert di bidang itu. Dibanding PLT-nya bukan dari TNI Polri. Kalau memang tingkat kerawanan memang beda-beda, setiap daerah punya ada. Tapi saya tidak mau katakan bahwa semua PLT itu dari TNI Polri. Tetapi ketika mereka ditugaskan ini, menurut pandangan saya, sangat bagus sekali. Nah, koordinasi, komunikasi, ada kan forum koordinasi antara pimpinan-pimpinan daerah itu. Nah, jadi ketika itu nanti orang-orang yang expert di bidang keamanan, katakanlah dari Polri atau TNI, ketika ada kerawanan diperkirakan, kan bisa diperkirakan itu. Nah, saya kira sangat bagus kalau itu dilakukan. Tapi selama ini pun dengan posisi sipil di sana tidak ada masalah juga untuk menangani hal-hal yang rawan di daerah yang rawan juga masih bisa dihandle. Kita balik lagi pertanyaan. Kan mereka meragukan tadi duit fungsi ABRI, TNI dan lain-lain sebagainya. Bukankah polisi kemarin pelaksana PLT di Jawa Barat berlangsung dengan baik? Yang menang bukan partai pemerintah, artinya sangat netral juga, sangat objektif juga. Jadi saya kira tidak ada masalah. Apakah TNI Polri sebagai PLT atau dari sipil, saya kira tidak perlu kita perdebatkan. Berikanlah itu wewenang itu kepada pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat termasuk dalam konteks kerawanan misalnya. Ini kan bukan artinya kita nggak percaya pemerintah, enggak. Saya cuma ngingetin pemerintah tadi melalui Bang Margarito Kamis yang hafal pasal-pasal tadi. Nah ini ada aturannya, pasal-pasalnya sudah jelas. Pelarangan-pelarangan itu juga ada gitu ya. Nah kalau dengan teorinya Bang Emrus dan Bang Edi tadi, kan Bang Margarito juga sudah kasih solusi. Ya cabut dulu itu pasalnya. Nah setelah itu jadi nggak apa-apa deh. Nggak ada lagi perdebatan inilah. Terus kenapa kemudian tidak coba disanggah oleh Bang Emrus dan Bang Edi? Kenapa tidak berusaha? Kenapa? Sekarang kenapa pasal itu tidak dihilangkan saja? Kenapa pasal itu tidak dicabut? Nah itu aja yang dijawab sebetulnya. Harus dibutuhkan untuk mengatur itu nah, kan. Nah itulah dia maksudnya. Gitu kan aturannya sudah ada. Itu kan akhirnya kalau itu kita perdebatkan nggak akan selesai. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya.
apa sih atau siapa sih yang diuntungkan memangnya dengan posisi Boleh TNI saya jawab Polri itu? perwira aktif? Boleh, boleh. Saya Siapa dulu yang boleh, diuntungkan? gantian. Oh iya, Oke, boleh. silakan. Siapa yang Nah, diuntungkan yang dengan diuntungkan PLT yang jelas perwira aktif? rakyat, bangsa dan negara. Oke. Ya, tidak diuntungkan partai tertentu. Partai tertentu Tidak ada Anda diuntungkan melihatnya? di sana. Aha. Bisa saja partai tertentu misalnya dituduh bahwa menguntungkan itu, ternyata mereka menolak juga kan begitu. Yang diuntungkan oleh rakyat. Artinya bahwa partisipasi pemilu berlangsung dengan damai, berlangsung dengan baik, kan itu demokrasi kita terwujud. Jadi yang diuntungkan rakyat Indonesia. Nah ini saya sekarang. Yang Tadi Bang Emrus diuntungkan sudah. rakyat katanya, partai yang dirugikan. Nah, begitu. Tidak Kalau dirugikan, yang bukan partai yang diuntungkan diuntungkan, bukan rakyat. dirugikan. Tidak diuntungkan. Nah, Oke. kalau yang diuntungkan rakyat, ya Bang Emrus silakan teriak ke DPR itu, ini diuntungkan rakyat ini, pasal itu dicabut aja. Kalau diuntungkan rakyat, ayolah. Kita tidak perlu kan kita menganggap semua rakyat Indonesia ini bodoh. Itu kan yang menguntungkan adalah, yang diuntungkan adalah penguasa. Kan jelas. Jangan kemudian bawa-bawa rakyat. Kalau misalnya bawa-bawa rakyat, itu kita tuntut sekarang DPR. Kalian ini buta mata buta telinga. Itu kata Bang Emrus menguntungkan rakyat, ya cabutlah pasalnya. Nggak berguna tuh Begitu, undang-undang kan? katanya.